Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan Satyo. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NPM C1A 025058 dari kelas 2A Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang peran hukum dalam pembangunan ekonomi dan bisnis. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu peran hukum dalam pembangunan ekonomi dan bisnis. Pembangunan ekonomi menjadi salah satu sasaran utama negara dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, proses ini tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan sistem hukum yang kokoh, adil, dan memberikan kepastian. Hukum berperan sebagai dasar yang mengatur aktivitas ekonomi, memberi jaminan bagi pelaku usaha, serta melindungi kepentingan publik secara luas. Dalam negara berkembang seperti Indonesia, peran hukum semakin krusial karena pembangunan ekonomi kerap menghadapi berbagai persoalan, seperti ketimpangan sosial, praktik monopoli, dan lemahnya penegakan hukum. Konsep hukum dalam pembangunan ekonomi secara konseptual, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial. Nah, gagasan ini ditemukan oleh Roscoe Pound yang menekankan bahwa hukum dapat digunakan untuk mengarahkan transformasi sosial termasuk dalam sektor ekonomi. Dalam konteks pembangunan ekonomi, hukum berfungsi untuk mewujudkan ketertiban, menjamin keadilan, memberikan kepastian hukum, mendukung efisiensi ekonomi. Fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi juga sebagai pengatur aktivitas ekonomi. Hukum menetapkan aturan bagi pelaku ekonomi seperti dalam bidang kontrak, perusahaan, pasar modal, dan perbankan. Tanpa aturan yang jelas, aktivitas ekonomi berpotensi tidak terarah dan memicu konflik. Menjamin kepastian dan perlindungan hukum, kepastian hukum menjadi faktor penting bagi investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Mereka membutuhkan jaminan perlindungan hak milik, kepastian kontrak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan iklim investasi yang kondusif. Regulasi yang jelas, sederhana, dan tidak diskriminatif akan menarik investasi. Sebaliknya, aturan yang rumit dan birokrasi yang berbelit justru menghambat masuknya modal. Contohnya adalah digitalisasi sistem perizinan untuk mempercepat proses investasi, mencegah praktik ekonomi yang merugikan, hukum berfungsi mencegah monopoli, persaingan tidak sehat, kecurangan, eksploitasi tenaga kerja, serta praktik kartel. Dengan adanya aturan persaingan usaha, pasar dapat berjalan lebih adil dan efisien. Mewujudkan keadilan distribusi ekonomi, hukum juga memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Melalui bijak seperti pajak, perlindungan tenaga kerja, dan program kesehatan sosial, negara berupaya menciptakan pemerataan. Tantangan peran hukum dalam pembangunan ekonomi. Meskipun penting, penerapan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, antara lainnya yaitu penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten, regulasi yang saling tumpang tindih, kurangnya kepastian akibat perubahan aturan yang cepat, ketimpangan akses keadilan terutama bagi UMKM. Upaya untuk memperkuat peran hukum, yaitu untuk mengoptimalkan peran hukum adalah dalam pembangunan diperlukan langkah-langkah seperti reformasi regulasi melalui penyederhanaan dan harmonisasi aturan, penguatan penegakan hukum dengan meningkatkan integritas dan transparansi, digitalisasi layanan hukum seperti perizinan online, peningkatan literasi hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Nah, jadi hukum memegang peranan strategis dalam pembangunan ekonomi. Selain sebagai pengatur, hukum juga menjadi pendorong pertumbuhan yang berkeadilan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sistem hukum, baik dari aspek substansi, struktur, maupun budaya hukum. Dengan sistem hukum yang kuat dan konsisten, pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai peran hukum dalam pembangunan ekonomi dan bisnis. Saya Marwan Satyo, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan semua yang menonton video ini sampai habis. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.